Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Sehat? Jadi, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Ananda yang sedang sakit, mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan sesegera mungkin oleh Allah dan diangkat segala penyakitnya. Nah, pada kali ini kita bertemu lagi dalam pembahasan materi PAI kelas 4 semester 1 yang selanjutnya, yaitu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, pada pembahasan dalam video ini kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Ananda semuanya silakan perhatikan dan disimak penjelasan berikut ini. Dan sebelum kita memulai penjelasan mengenai materi tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa, supaya kegiatan pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk memahami materi-materi berikut. Nah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi, Ananda sekalian, pada pembahasan kali ini, maka adapun tujuan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama, kita mampu untuk menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Dan yang kedua, kita mampu untuk menceritakan kembali kisah-kisah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk kali ini, fokus kita hanya pada bagian yang pertama, yaitu mengenai sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Jadi, tolong diperhatikan ya. Nah, sebelum kita memahami tentang apa saja sih yang menjadi penyebab Nabi melakukan hijrah ke Madinah, tentu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan hijrah. Nah, kira-kira pernahkah kalian mendengar apa yang dimaksud dengan hijrah? Atau pernah nggak sih mendengar hijrah ada orang-orang yang bilang, oh saya sudah hijrah, oh dia sudah berhijrah. Jadi kira-kira kalau demikian, hijrah itu apa sih? Jadi banyak kita lihat ada seseorang yang sebelumnya dia berpakaian selalu terbuka, tetapi kemudian dia berubah pakaiannya dari yang terbuka menjadi serba tertutup atau menutup aurat, yang biasanya auratnya selalu keluar atau selalu dinampakkan kepada orang lain, kemudian tiba-tiba dia berubah dengan menutup auratnya. Nah, kemudian ketika melihat hal tersebut, kemudian orang-orang mengatakan, oh dia sudah berhijrah. Lalu, apa itu hijrah? Nah, jadi pada saat sekarang ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan hijrah. Dan hijrah secara bahasa artinya adalah memutuskan atau meninggalkan. Jadi, hijrah secara bahasanya artinya adalah memutuskan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Dan dalam hal ini, meninggalkan di sini adalah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik. Jadi dia meninggalkan hal yang buruk dan berubah kepada hal yang lebih baik. Nah, kemudian dalam konteks sejarah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dimaksud dengan hijrah? Jadi, hijrah dalam konteks peristiwa atau kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perpindahan Nabi bersama dengan beberapa sahabat dari kota Mekah menuju Madinah. Jadi, hijrah Nabi di sini berarti beliau meninggalkan kota Mekah dan pergi ke kota Madinah.
Jadi itu yang dimaksud dengan hijrah dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau meninggalkan kota Mekah yang kondisinya lebih buruk menuju ke kota Madinah yang kondisinya lebih baik daripada kota Mekah. Nah, jadi ananda semuanya, itulah yang dimaksud dengan hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu meninggalkan suatu kota menuju ke kota yang lain untuk mendapatkan situasi dan kondisi yang lebih baik. Jadi, kamu sudah paham kan apa yang dimaksud dengan hijrah? Nah, ananda sekalian, tadi sebentar ini sudah kita bahas apa itu hijrah, dan kita sudah tahu bahwa dalam konteks sejarah Nabi Muhammad, hijrah yang dimaksud di sini adalah perpindahan Nabi dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Nah, kenapa tiba-tiba Nabi Muhammad memutuskan untuk melakukan hijrah? Apa alasan karena dilakukannya hijrah itu? Kok tiba-tiba hijrah? Padahal kan kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang Mekah, artinya beliau besarnya di Mekah dan diangkat menjadi nabinya pun di Mekah. Kemudian setelah dari peristiwa diangkat menjadi nabi dan rasul itu, selama 10 tahun beliau di kota Mekah, kenapa tiba-tiba akhirnya diputuskan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah? Nah, pada saat sekarang ini akan kita bahas mengenai sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW menuju kota Madinah. Nah, alasan yang pertamanya kenapa beliau melakukan hijrah, yang pertama itu adalah karena dakwah Nabi di kota Mekah kurang berkembang. Kenapa kurang berkembang? Karena penolakan dari kaum kafir Quraisy yang semakin kuat. Artinya di sini, orang-orang kafir Quraisy menganggap bahwa Nabi ini menyampaikan ajaran yang baru, tetapi pengikutnya banyak. Dan karena merasa tidak suka dengan ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad, akhirnya orang-orang kafir Quraisy di Mekah selalu melakukan penolakan dan penentangan terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Sehingga dengan kuatnya tantangan dan kuatnya penolakan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, akhirnya dakwah Nabi selama di kota Mekah itu tidak terlalu bisa berkembang pesat. Artinya mengalami hambatan-hambatan di kota Mekah karena masyarakat di Mekah itu sendiri banyak yang tidak suka dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Karena ajaran ini bertentangan dengan pemahaman orang Mekah yang mempercayai Tuhan dari nenek moyang mereka dan menyembah-nyembah berhala, sedangkan Nabi Muhammad mengajarkan untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini tentu tidak sesuai dengan pemahaman orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Sehingga akhirnya karena penolakan-penolakan tersebut, akhirnya dakwah Nabi tidak bisa berkembang dengan baik. Itu adalah alasan yang pertama. Nah, sekarang alasan yang kedua. Alasan yang kedua karena adanya peristiwa Bai'at Aqabah dan juga permintaan dari masyarakat Madinah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ajaran agama Islam ini telah sampai ke kota Madinah. Jadi karena masyarakat kota Madinah merasa membutuhkan Nabi, akhirnya beliau meminta Nabi untuk pergi ke kota Madinah dan menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Akhirnya atas permintaan-permintaan dari masyarakat Madinah itulah Nabi melakukan hijrah. Jadi itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga, kenapa Nabi melakukan hijrah? Karena tentu hal yang paling utama adalah karena sudah turunnya perintah dari Allah untuk melaksanakan hijrah. Maka di sini Nabi Muhammad karena telah turun perintah dari Allah untuk melaksanakan hijrah, akhirnya beliau memutuskan untuk melaksanakan atau melakukan hijrah. Karena sebelumnya belum turun perintah Allah, makanya beliau tetap bertahan di kota Mekah. Namun karena telah turun perintah Allah untuk melaksanakan hijrah, akhirnya beliau pun memutuskan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Anak-anak sekalian, sekarang kita sudah sampai di ujung materi kita, yaitu mengenai sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Nah, sebelum kita tutup video kali ini,
Yang perlu kita pahami dan yang ingin Ibu tanyakan yaitu, apakah kamu sudah tahu dan sudah paham apa yang dimaksud dengan hijrah dalam konteks sejarah Nabi Muhammad? Apakah kita sudah paham apa sih hijrah tadi? Nah, mudah-mudahan kita semua sudah bisa mengerti dan paham apa itu hijrah. Nah, silahkan nanti dijawab di kolom komentar kalau kalian sudah paham apa itu yang dimaksud dengan hijrah. Kemudian, yang kedua, sudahkah kita tahu dan sudahkah kita paham apa sih alasan kenapa akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk memulai hijrah ke Madinah? Jadi nanti coba pahami lagi, sudah tahu nggak sih? Sudah tahu apa belum? Kenapa akhirnya Nabi memutuskan untuk melakukan hijrah ke Madinah? Nah, nanti bagi yang sudah tahu, silahkan juga diketik jawabannya di kolom komentar. Dan bagi yang belum tahu, silahkan saksikan video ini sekali lagi. Jadi, demikian dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau ada yang salah-salah juga boleh di komen di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu dan diberikan kelancaran dalam setiap urusan kita. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.